Hai sahabat-sahabat sisiologi semuanya, dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya. Eh, Seperti biasa teman-teman, di video ini saya akan mereview salah satu buku yang diberikan oleh dosen kami. Jadi di video ini saya mereview buku dan saya mengambil poin pentingnya teman-teman. Dan poin penting yang dari isi buku itu saya eh, tuangkan di video kita kali ini teman-teman. Nah, di video kali ini itu pembahasannya itu mengenai badan resmi untuk melawan korupsi. Nah, kebetulan yang saya bahas di sini itu badan resmi yang saya maksud di sini itu di negara Kazakhstan, teman-teman. Dan video yang kemarin itu kita membahas mengenai anti korupsi atau korupsi di negara Rusia atau di Indonesia, tapi di video kali ini saya membahas mengenai korupsi di negara Kazakhstan, teman-teman. Nah, ini judul bukunya, Badan Resmi untuk Melawan Korupsi. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan teman-teman, terlebih dahulu izinkanlah saya untuk memperkenalkan identitas saya pribadi teman-teman ya. Nama saya Octavianus Randro dengan NIM 1803 030146. Saya dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, tepatnya di Universitas Nusa Cendana Kupang, teman-teman. Nah, kita langsung saja masuk ke video pembahasannya, teman-teman. Ini di slide yang pertama ini yaitu mengenai Ketua Badan Anti Korupsi di Republik Kazakhstan, teman-teman. Badan pemerintah Kazakhstan dia diangkat ke pos dan dirindukan oleh Presiden Republik Kazakhstan. Ketua Badan Anti Korupsi Republik Kazakhstan telah diangkat dan diberhentikan atas usulan Ketua Badan Republik Kazakhstan, yaitu Presiden Republik Kazakhstan itu sendiri. Jadi di sini yang mengangkat badan anti korupsi itu yang mengangkat badan anti korupsi itu yang berwenang mengangkatnya itu Presiden Kazakhstan, dan yang berhak untuk memberhentikan badan ini juga yaitu Presiden. Nah, seperti sistem di Indonesia juga teman-teman. Jumlah wakil ketua Badan Kazakhstan didirikan oleh Presiden Republik dari Kazakhstan. Saat ini Badan Republik Kazakhstan tentang pemberantasan korupsi diperbolehkan memiliki 3 wakil termasuk 1 deputi pertama. Nah, lanjut teman-teman, ini masih lanjut dari slide yang ini tadi. Dinyatakan bahwa misi Badan Anti Korupsi adalah untuk memberantasi korupsi atas nama kesejahteraan masyarakat. Jadi tindakan untuk mengatasi anti korupsi ini itu karena atas dasar mensejahterakan masyarakat, teman-teman. Jadi untuk mensejahterakan masyarakat itu jalan yang satu-satunya juga itu harus korupsi itu diberantaskan begitu. Jadi tujuan dasarnya adalah misi dari anti korupsi ini yang menciptakan mekanisme untuk menyebutkan deklarasi konstitusi tentang nilai tertinggi seseorang, hak dan kebebasannya, kewajiban negara untuk mengakui, mematuhi, dan melindungi hak dan kebebasan seseorang atau melindungi hak dan kebebasan dari warga dalam satu negara itu, teman-teman. Nah, yang berikut teman-teman yaitu tugas pokok Badan Anti Korupsi. Nah, seperti yang kita tahu di negara kita di Indonesia ini, kita jangan perlu bicara jauh-jauh dulu, kita masuk atau berbicara mengenai badan hukum atau badan pemerintah yang ada di negara kita tercinta ini. Nah, kebetulan kita membahas mengenai badan anti korupsi, dan di negara kita juga itu tentu ada badan atau pihak yang berfungsi untuk pemberantasan korupsi, teman-teman. Yaitu kita punya itu KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu tugasnya tentu untuk memberantas korupsi ini, teman-teman. Nah, di negara Kazakhstan juga ada lembaga seperti ini, teman-teman. Itu memiliki tugas pokoknya juga, yaitu tugas pokok Badan Anti Korupsi Republik Kazakhstan itu adalah membentuk dan implementasikan kebijakan negara di bidang anti korupsi, identifikasi kondisi dan alasan yang jelas untuk pelaksanaan tindak pidana korupsi, dan menghapuskan konsekuensinya yang ditujukan untuk menciptakan budaya anti korupsi dalam masyarakat. Yang berikut mengenai Badan Teritorial Badan Republik Kazakhstan dalam pemberantasan korupsi. Departemen Badan Republik Kazakhstan tentang pemberantasan korupsi di daerah, kota-kota penting Republik atau juga di ibu kota,
Itu peraturan tentang badan teritorial sebagai struktur mereka dalam batas jumlah disetujui oleh Presiden Republik Kazakhstan, diberi wewenang oleh Ketua Agency of the Republic of Kazakhstan dalam memerangi korupsi. Nah, berikut teman-teman mengenai tugas Departemen Teritorial. Yang pertama saya ada cantumkan, ada beberapa di sini teman-teman, tapi ada beberapa yang paling inti ya di sini. Yaitu pertama, implementasi kebijakan anti korupsi negara. Yang kedua, identifikasi kondisi dan alasan yang kondusif bagi perusahaan. Yang ketiga, misi pelanggaran korupsi dan penghapusan konsekuensinya. Yang berikut, pengorganisasian serangkaian tindakan yang bertujuan atau menciptakan anti budaya korupsi di masyarakat. Dan lain ini ke bawah teman-teman. Nah, yang berikut teman-teman yaitu fungsi Departemen Teritorial, yaitu melakukan analisis eksternal risiko korupsi. Yang berikut, memantau pelaksanaan oleh badan pemerintahan, yaitu pemantauan anti korupsi. Yang berikut, organisasi pendidikan anti korupsi. Ada membentuk organisasi tersendiri teman-teman, di mana organisasi itu dibentuk untuk pemberantasan tindakan korupsi ini teman-teman, untuk menelasar mendalam, untuk bisa menghilangkan dari akarnya teman-teman tindakan korupsi ini. Nah, seperti kita tahu, apabila dalam satu negara itu bersih dari tindakan korupsi, maka otomatis negara itu akan cepat maju dan cepat berevolusi ke arah yang lebih baik teman-teman. Dan berikut teman-teman, hak dan kewajiban Departemen Teritorial, yaitu memberikan saran untuk meningkatkan tindakan anti korupsi. Yang berikut, untuk meminta dan menerima dari badan pemerintahan organisasi. Yang berikut, yang diperoleh dari sumber informasi dengan cara yang ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Kazakhstan. Nah, tentu semuanya ini itu juga tercantum dalam undang-undang yang menjadi tolak ukur dalam menjalankan semua ini teman-teman. Nah, yang berikut mengenai hak dan kewajiban Badan Republik dari Kazakhstan tentang pemberantasan korupsi. Jadi, untuk meminta dan menerima dari badan negara, organisasi, pejabat informasi, dan bahan yang diperlukan, termasuk yang diperoleh dari sumber informasi dengan cara ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Kazakhstan, teman-teman. Berikut, untuk melibatkan spesialis atau ahli dari pelaku anti korupsi lainnya dalam melakukan analisis eksternal risiko korupsi. Berikut, untuk menerima, mendaftarkan, dan mempertimbangkan pernyataan dan laporan kejahatan, berkomitmen atau sedang dipersiapkan, ambil tindakan tepat untuk menekan, mengungkapkan, menahan orang yang melakukannya, dan mencegah tindakan yang berbahaya secara sosial. Jadi tindakan korupsi ini merupakan suatu tindakan kejahatan sosial teman-teman. Kenapa diistilahkan sebagai satu tindakan kejahatan sosial? Nah, tentu ini merupakan suatu tindakan kriminalitas terhadap masyarakat, menekan masyarakat, bahkan ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat teman-teman. Tindakan korupsi ini sangat berpengaruh terhadap eksistensi masyarakat dan juga terhadap eksistensi negara tentunya. Karena tindakan korupsi ini itu berkaitan dengan di mana sekelompok orang atau orang-orang tertentu yaitu menenggelapkan uang atau makan uang negara teman-teman. Dan uang itu merupakan uang milik masyarakat yang ingin dialokasikan kepada masyarakat oleh negara. Tapi ada oknum-oknum tertentu atau orang-orang tertentu yang mengatasnamakan jabatannya itu atau menggunakan jabatan dan kepercayaan yang dia punya itu untuk menggelapkan uang itu dan untuk melakukan tindakan korupsi. Nah, tentu ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat dan berpengaruh terhadap pemerintah dan negara tentunya teman-teman. Nah, maka dengan itu di setiap negara, baik Indonesia maupun negara-negara yang lain yang ada di dunia, itu membentuk suatu wadah atau membentuk suatu badan pemerintahan yang berfungsi atau visinya itu untuk memberantas korupsi, untuk menghilangkan tindakan korupsi ini teman-teman dari negara tersebut. Nah, yang berikut teman-teman yang kita bahas di sini yaitu mengenai dasar hukum aktivitas agensi di Republik Kazakhstan atau standar pemberantasan korupsinya. Yang pertama di sini yang saya bahas itu yaitu Konstitusi Republik Kazakhstan, yaitu punya hukumnya itu on law and for, yaitu berikut itu layanan semen atau pada aktivitas pencarian operasional
dan tindakan hukum regulasi lainnya. Tindakan Presiden dan Pemerintah Republik Kazakhstan, rekod hukum Republik Kazakhstan, dan tindakan hukum regulasi lainnya dari Republik Kazakhstan. Nah, peraturan Badan Republik Kazakhstan untuk memerangi korupsi, konstitusional dan hukum Republik Kazakhstan, tindakan Presiden dan Pemerintah, tindakan hukum regulasi lainnya dari Republik Kazakhstan, serta regulasi di Republik Kazakhstan. Jadi mungkin itu saja yang saya bahas di buku ini, teman-teman. Tapi yang ingin kita tahu bahwa tindakan korupsi ini merupakan tindakan tidak baik, teman-teman. Itu menurut kita sebagai masyarakat. Tetapi kita sebagai manusia merupakan makhluk yang lemah, makhluk yang tidak pernah mengenal rasa puas akan apa yang kita miliki. Jadi muncul orang-orang tertentu yang saya bisa bilang kadrun-kadrun dalam satu negara yang mengandalkan kekuasaannya, yang mempergunakan jabatannya itu untuk melakukan tindakan-tindakan keji seperti ini, teman-teman. Tindakan korupsi. Nah, selama ini tentu kita pernah mendengar dan pernah melihat kasus-kasus seperti ini, teman-teman. Baik itu mendengar dari media-media, baik itu media cetak ataupun elektronik, yang kita saksikan secara bersama-sama menyangkut tindakan korupsi ini. Nah, tentu ini kita sebagai masyarakat kecil sangat sakit hati sekali, teman-teman, atas tindakan dari orang-orang ini. Kenapa? Karena tindakan yang dilakukan oleh orang-orang ini itu merupakan tindakan yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kita sebagai masyarakat, teman-teman. Apalagi sekarang kondisi COVID-19, tentu sebagai masyarakat sangat membutuhkan sumbangan, membutuhkan dana dari pemerintahan. Tapi di masa-masa seperti ini masih ada oknum-oknum tertentu, masih ada orang yang melakukan tindakan korupsi, teman-teman. Nah, selama ini kita dengar berita yaitu tindakan korupsi di Indonesia, teman-teman. Yang kita tahu itu menyangkut atau berkaitan dengan tindakan korupsi yang ada di negara kita tercinta ini. Ternyata bukan hanya kita yang mengalami hal seperti itu, teman-teman. Di negara maju juga, di negara Eropa, termasuk di negara yang di bagian Rusia ini, negara Kazakhstan, teman-teman. Itu juga salah satu negara maju, teman-teman, ya. Dan tentu ada tindakan seperti ini, teman-teman. Tentu ada tindakan korupsinya. Dan ini sangat berbahaya bagi eksistensi masyarakat dan juga sangat berbahaya terhadap pemerintah dan negara. Nah, saya sebagai kaum muda, kita sebagai generasi penerus harus kuat, teman-teman, dalam menelaah hal ini. Kita harus mempelajari lebih mendalam mengenai korupsi ini. Mudah-mudahan dengan generasi kita nanti bisa mengatasi hal ini dan tindakan korupsi ini bisa berkurang, teman-teman. Dengan itu marilah kita menjadi pemuda yang baik dan bijaksana untuk negara dan masyarakat tentunya nanti. Oke, teman-teman, sekian video saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di bawah kolom komentar ini, teman-teman. Sekian video saya. Atas perhatian dari teman-teman, saya ucapkan limpah terima kasih.